Halo Sobat Cek Fakta, ada kabar panas dari Eropa yang bikin fans timnas Indonesia harap-harap cemas. Bukan Como, bukan Palermo, tapi Juventus dikabarkan siap menarik pulang Imel Odero Mulyadi. Yes, kiper naturalisasi yang baru aja resmi jadi bagian Garuda ini disebut-sebut bakal balik ke Turin untuk jadi deputi nomor 2 di bawah kiper utama Juve. Tapi, pertanyaannya, bijak nggak sih Imel Odero balik ke Juve? Kalau cuma jadi pelapis, beneran untung atau malah buntung buat karier dan peluang dia di timnas Indonesia? Di video kali ini, kita bakal bedah fakta transfer Imel Odero, siapa lawan saingnya, kenapa Juve naksir lagi, dan apa dampaknya buat timnas Garuda. Yuk, pastikan kalian subscribe dulu, nyalain loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Kalau kalian jati Imel, pilih Juve, Como, atau Palermo? Gengs, kabar mengejutkan datang dari Turin. Setelah hampir 6 tahun berpetualang di Serie A, Imel Odero kiper timnas Indonesia dikabarkan bakal balik kandang ke Juventus, klub yang membesarkan namanya. Rumor ini bukan kaleng-kaleng, karena media Italia dan jurnalis terpercaya seperti Mirko Di Natale udah buka suara, Imel masuk daftar utama calon pengganti Mattia Perin. Wow, beneran balik ke Bianconeri? Tapi pertanyaannya, ini langkah maju atau malah mundur buat Imel? Karena di satu sisi, statusnya jelas naik Juventus bukan klub ecek-ecek. Tapi di sisi lain, kalau cuma duduk manis di bench, performanya gimana? Apalagi, kita bicara kiper utama timnas Indonesia yang lagi bersinar. Nah, di video panjang ini, kita akan bedah tuntas profil Imel, rekam jejaknya di Juventus dulu, kenapa Perin mau cabut, siapa saingan Imel, sampai risiko dan peluang kalau benar-benar balik ke Turin. Plus, kita lihat gimana dampaknya ke Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Jangan lupa, like dulu videonya, share ke grup bola kalian, dan subscribe Cek Fakta biar makin semangat bikin video investigasi bola begini. Oke, kita mulai. Banyak yang baru nge sama Imel Odero waktu dia resmi naturalisasi dan masuk skuad Garuda. Padahal, jauh sebelum itu, Imel udah dikenal sebagai salah satu talenta kiper muda paling menjanjikan di Italia. Imel Odero Mulyadi lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 18 Januari tahun 1997. Ayahnya orang Indonesia, ibunya orang Italia. Waktu Imel masih bayi, keluarga kecilnya pindah ke Italia, tepatnya ke Tumiana, dekat Turin. Disinilah awal perjalanan Odero sebagai anak rantau. Siapa sangka, anak Indonesia bisa masuk Akademi Juventus, salah satu klub terbesar di dunia. Tahun 2008, di usia 11 tahun, Imel masuk Akademi Juventus. Di sini, dia dilatih keras dalam filosofi sepak bola Italia, disiplin bertahan, mental baja, dan teknik kiper modern. Bakatnya cepat terlihat. Odero naik level ke tim Primavera U19 Juventus, bahkan sempat beberapa kali duduk di bench tim senior di era Gianluigi Buffon. Musim 2016-17, Imel dapat debut di Serie A. Waktu itu Juventus udah juara Liga, jadi Allegri kasih kesempatan pemain muda tampil di pekan-pekan akhir. Debut ini jadi bukti. Manajemen Juve menaruh harapan besar pada Odero. Sayangnya, di era Buffon yang abadi dan kehadiran Wojciech Szczesny, peluang Imel buat jadi kiper utama nyaris mustahil. Demi jam terbang, Juve pinjamkan Imel ke Venezia di Serie B musim 2017-18. Di Venezia, Imel jadi kiper utama. Catatan clean sheet-nya lumayan. Performanya menarik Sampdoria buat meminangnya secara permanen di ke-2019. Di Sampdoria, Imel benar-benar berkembang jadi kiper tangguh Serie A. Beberapa musim dia jadi starter mutlak. Statistiknya stabil, catatan penyelamatan, refleks, distribusi bola, semua di atas rata-rata kiper Italia seangkatannya. Namanya bahkan sempat masuk radar timnas Italia U21. Tapi seiring waktu, Imel sadar punya peluang lebih besar di timnas Indonesia. Proses naturalisasi pun jalan mulus, dan 2024 dia resmi berseragam Garuda. Buat kita, fans timnas, ini kabar luar biasa. Kita nggak cuma dapat kiper Eropa, tapi juga dapat pemain yang masih prime usia 28 tahun, ideal banget buat kiper.
Tapi pertanyaannya, dengan situasi sekarang, apakah langkah balik ke Juventus jadi pilihan paling bijak? Sekarang kita zoom in ke Turin. Juventus lagi berbenah besar-besaran. Setelah era turbulensi pasca Allegri, mereka bawa Thiago Motta sebagai pelatih baru. Di bawah Motta, Juve pengen main lebih modern dan atraktif. Salah satu syaratnya, punya kiper yang nggak cuma jago shot stopping, tapi juga bisa main bola dari kaki ke kaki. Sekarang, siapa kiper Juventus? Nomor 1, Michel Di Gregorio, rekrutan anyar dari Monza. Performanya musim lalu luar biasa, salah satu kiper dengan save percentage terbaik di Serie A. Dia bakal jadi pilihan utama. Nomor 2, Mattia Perin. Perin kiper solid, loyal, berpengalaman, dan jarang bikin blunder. Masalahnya, Perin udah mulai bosan jadi pelapis. Dia pengen main reguler. Blauni kabarnya udah menawari posisi kiper utama. Sassuolo dan Como juga minat. Jadi kalau Perin cabut, Juventus harus cari cadangan baru. Disinilah nama Imol Adero muncul. Selain Imol, ada nama Lorenzo Montipo dari Verona. Sama-sama kiper Serie A, sama-sama punya catatan stabil. Jadi Juventus tinggal pilih, mau chemistry dan nostalgia bareng Odero, atau opsi baru dengan Montipo yang harga pasarnya mirip. Yang jelas, Juventus nggak bisa ambil resiko. Di Gregorio boleh top, tapi kalau cedera panjang, cadangan harus siap main di Serie A dan Liga Champions. Dan yang paling penting, gaji harus masuk akal. Karena Juve sekarang nggak mau buang-buang dana kayak era transfer mewah dulu. Kalau kita ngomongin domino transfer kiper di Juventus, sosok kunci justru Mattia Perin. Kiper satu ini sebenarnya punya status istimewa di mata fans. Loyal, profesional, rela jadi backup, dan hampir nggak pernah bikin masalah meski jarang main. Perin gabung Juventus sejak ke 2018. Awalnya dia diplot jadi pelapis Buffon dan Szczęsny. Tapi kenyataannya, peluang mainnya minim banget. Meski begitu, Perin jarang bikin drama. Tapi usia nggak bohong, gengs. Sekarang dia 32 tahun. Buat kiper, ini usia matang. Dia sadar, kalau mau menutup karier manis, harus main reguler, bukan cuma jagain bench. Nah, Blauni datang dengan tawaran manis, jaminan kiper utama plus main di Eropa. Sassuolo juga nawarin hal serupa. Bahkan Como, yang baru promosi ke Serie A, berani jamin posisi starter kalau Perin mau turun level sedikit. Situasi makin mendesak karena Juventus udah punya Michel Di Gregorio. Di Gregorio performanya lagi naik down banget. Mustahil Perin bisa geser dia. Jadi, kalau nggak mau karirnya stagnan, wajar Perin pengen cabut. Buat Juve, melepas Perin juga masuk akal. Gajinya lumayan gede untuk pemain cadangan. Jadi, kalau Perin pergi, Juve bisa hemat gaji dan masukkan pengganti yang lebih muda dan mau terima peran cadangan. Disinilah nama Imol Adero jadi masuk akal. Mentalnya kuat, punya histori dengan Juve, dan secara harga masih realistis. Nah, pertanyaannya, kenapa Juventus nggak langsung deal sama Odero? Kenapa harus bandingin dia sama Lorenzo Montipo? Ini menarik banget buat diulas. Pertama, Lorenzo Montipo adalah kiper utama Hellas Verona. Musim lalu, dia jadi salah satu penyelamat Verona dari degradasi. Save percentage Montipo di Serie A musim 2024/25 cukup tinggi. Dia dikenal reaktif di situasi 1 lawan 1. Dan yang bikin Juve kepincut, Montipo punya kaki yang lumayan oke buat distribusi bola, hal yang disukai Thiago Motta. Tapi, Imol Odero punya nilai plus di mata manajemen Juventus. 1. Chemistry. Odero udah pernah main di Juventus, kenal kultur, tahu tekanan publik Turin. 2. Statusnya homegrown. Buat UEFA dan Serie A, kuota pemain akademi itu penting banget, apalagi kalau mau main di Liga Champions. Odero bisa bantu Juve penuhi kuota itu. 3. Pengalaman. Meski Montipo juga rutin main di Serie A, Odero punya jam terbang di klub-klub yang tekanan publiknya lebih tinggi, seperti Sampdoria dan Palermo. Montipo cenderung low profile di klub papan bawah. Soal harga, keduanya mirip. Odero dikabarkan bisa dibeli di kisaran 5-6 juta euro, tergantung Como mau nego atau enggak. Montipo juga punya bandrol mirip karena Verona butuh dana segar.
Isunya sekarang, Juventus tinggal nimbang faktor teknis. Montipò lebih agresif di area penalti, lebih cepat rush out ke penyerang. Odero lebih kalem, lebih bagus di positioning, dan sedikit lebih mumpuni soal distribusi jarak menengah. JT, Thiago Motta bakal pilih gaya kiper yang mana? Kalau dia mau sweeper kiper yang mirip di Gregorio, Montipò bisa JT cocok. Kalau mau yang aman, chemistry terjamin, Odero jawabannya. Itulah kenapa rumor ini seru banget. Dua-duanya valid. Dua-duanya punya fans masing-masing. Dan apapun pilihannya, ini bakal ngaruh banget ke masa depan Imal, juga ke performa timnas Indonesia. Sekarang, kita bedah rekam jejak Imal Odero di Serie A. Buat kalian yang cuma tahu dia pas udah gabung timnas Indonesia, ini dia angka-angkanya. Sejak 2017, Odero udah main lebih dari 160 pertandingan Serie A, sebagian besar bareng Sampdoria. Di musim-musim awal, dia sering jadi kiper dengan catatan penyelamatan terbanyak di timnya. Contohnya musim 2020-21, Odero mencatat 104 save sepanjang musim, angka yang tinggi untuk tim papan tengah. Gaya mainnya, Odero terkenal tenang, jarang bikin keputusan ceroboh. Dia bukan tipe kiper flamboyan kayak Neuer yang suka jauh keluar kotak penalti. Odero lebih mirip Gianluigi Donnarumma, positioning bagus, refleks cepat, tangkapan bola bersih. Soal penalti, dia pernah beberapa kali jadi pahlawan Sampdoria di momen-momen krusial. Masalahnya, waktu Sampdoria degradasi, performa Odero sempat ikut menurun. Musim lalu dia sempat dipinjamkan ke Palermo di Serie B demi jam main. Di Palermo, dia kembali tampil stabil, bikin beberapa clean sheet, dan bantu Palermo naik ke papan atas. Statistik distribusi bolanya juga cukup solid. Akurasi umpan pendeknya di atas 80%, angka lumayan untuk standar kiper Serie A. Tapi, kalau dibanding di Gregorio, distribusi Odero memang belum sekelas Ederson atau Ter Stegen. Jadi, kalau Juventus mau main build up from the back, Odero harus adaptasi cepat. Tapi ingat, Odero udah terbiasa main di bawah tekanan. Main di Juventus itu beda level tekanannya dibanding Como atau Palermo. Nah, disinilah nilai plusnya. Dia nggak butuh adaptasi mental. Begitu kontrak deal, dia tinggal pasang sarung tangan dan siap tempur. Pertanyaannya, ini langkah maju atau justru mundur buat Imal Odero? Ini yang bikin diskusi di medsos panas banget. Pro-nya, jelas. Balik ke Juventus bikin nama Odero naik lagi. Gajinya pasti lebih tinggi. Training facilities dan kualitas rekan setimnya jauh di atas Como atau Palermo. Plus, main di Liga Champions meski cuma cadangan, exposure-nya luar biasa. Buat branding pribadi, sponsorship, sampai motivasi pribadi, ini jackpot. Tapi, ada juga yang khawatir. Kiper itu posisi paling sulit dirotasi. Kalau di Gregorio fit dan perform, Odero bakal duduk manis di bench. Jam main minim bisa bikin performa turun. Padahal dia kiper nomor 1 timnas Indonesia. Kalau jarang main, timing sama feeling safe bisa kendor. Ini yang bikin sebagian fans Garuda deg-degan. Beberapa analis Italia juga bagi dua pendapat. Ada yang bilang Juventus mending rekrut Montipò karena lebih cocok gaya main Thiago Motta. Ada juga yang bilang Juve harus pilih Odero karena lebih homegrown. Di forum-forum bola Indonesia, diskusi makin seru. Ada yang dukung total. Balik ke Juve, kapan lagi orang Indonesia main di klub elit Eropa? Tapi ada juga yang nyeletuk, kalau cuma cadangan, mending di klub kecil tapi jadi starter. Jadi, Imal dan agennya harus benar-benar bijak, karena ini bisa menentukan karirnya 2-3 musim ke depan. Sekarang kita tarik ke Garuda. Imal Odero bukan kiper ecek-ecek. Dia diplot jadi kiper utama Indonesia buat jangka panjang, minimal sampai Piala Asia ke 2027. Lini belakang Garuda makin solid sejak ada Jordi Amat, Sandy Walsh, Jay Itzis, tapi kalau kiper utamanya jarang main di level kompetitif, itu bisa jadi celah. Kiper butuh ritme pertandingan. Lawan-lawan Asia Tenggara bisa aja masih bisa dihandle. Tapi kalau lawan Jepang, Korea Selatan, atau tim Arab yang punya penyerang top, satu kesalahan konyol bisa fatal. Jadi kalau Imal balik ke Juventus dan benar-benar jarang main,
PSSI harus gerak cepat nyiapin pelapis setara. Nadeo Argawinata, Hernando Ari, atau kiper-kiper muda lain harus terus diasah. Kita nggak bisa cuma mengandalkan satu nama. Sebaliknya, kalau Imel bisa fight, main di Coppa Italia, Serie A, atau jadi starter kalau di Gregorio cedera, ini justru berkah. Mentalnya makin baja, skillnya makin upgrade. Levelnya beda kalau tiap hari latihan bareng pemain top kayak Brima, Danilo, atau Kise. Jadi, dilema banget kan? Balik ke Juve prestis naik, risiko jam main menurun. Bertahan di Como starter pasti, tapi exposure dan fasilitas kalah jauh. Imel harus pilih dengan kepala dingin. Biar fair, mari kita bedah skill Odero secara objektif. Kelebihannya dulu, refleks bagus, positioning oke, jarang bikin blunder konyol. Tangkap bola aerial juga rapi. Mentalnya stabil, jarang panik meski baklin timnya kadang kacau. Distribusi bolanya bagus untuk standar Italia, tapi belum elite untuk standar kiper modern kayak Ederson, Neuer, atau Raya. Jadi, kalau main di Juventus yang bakal sering build up, dia harus upgrade passing jarak jauh. Sisi lain, Odero bukan kiper sweeper. Dia jarang maju jauh keluar kotak. Buat beberapa pelatih, ini bisa jadi celah kalau main lawan tim-tim pressing tinggi. Tapi dengan formasi dan backline solid, hal ini bisa diatasi. Intinya, Odero tetap di level atas di Serie A. Bukan superstar, tapi bukan mediocre juga. Kalau mau step up, dia harus fight rebut menit main, belajar gaya kiper ball playing, dan siap manfaatin peluang sekecil apapun. Selain urusan kiper, Juventus lagi belanja besar-besaran. Thiago Motta bawa filosofi baru. Mereka udah boyong di Gregorio, lagi nego Douglas Luiz dari Aston Villa, dan mau nambah gelandang kreatif. Jadi, budget harus diatur cermat. Posisi cadangan kiper nggak boleh nguras gaji terlalu besar. Makanya, rekrut Odero jadi win-win. Murah, familiar, dan bisa homegrown. Tapi kalau Como atau Palermo pasang harga tinggi, Juve bisa mundur karena prioritas mereka musim panas ini jelas perbaiki lini tengah dan serang. Jadi, saga transfer Odero ini nggak bisa diputusin sekarang. Kita bakal lihat siapa yang pergi dulu, Perin resmi cabut atau enggak. Begitu Perin fix pindah, barulah domino jalan. Nah gengs, itulah bedah tuntas saga Imel Odero balik ke Juventus. Gimana menurut kalian? Balik ke Turin langkah maju atau mundur? Kalau kalian jati Imel, pilih loyal sama Como biar main reguler atau all in demi Juve meski harus jati cadangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita bikin polling, balik ke Juve atau bertahan di Como? Share link ini ke teman-teman kalian biar debat makin seru. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Cek Waktu akan terus kawal rumor bola panas, gosip transfer, dan fakta-fakta yang sering luput dari headline media mainstream. Sampai jumpa di investigasi selanjutnya. Forts Garuda, salam Cek Waktu.